Oke, Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Nah, hari ini Bu Opi akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yang itu bagian D, operasi hitung bentuk pecahan biasa. Nah, kita lihat yang pertama ini adalah penjumlahan. Rumusnya atau caranya adalah A per P ditambah B per P sama dengan A ditambah B per P. Nah, lihat di sini. Rumus seperti ini berlaku jika penyebutnya angkanya sama, ya, seperti ini. Kalau misalnya contoh soalnya nih, lihat 1/4 ditambah 2/4. Nah, ini bisa langsung ditambahin aja pembilangnya, 1 ditambah 2/4. Penyebutnya tetap sama ya, berarti hasilnya adalah 3/4. Nah, teman-teman lihat contoh yang kedua, itu adalah 12/5 ditambah 2/5. Penyebutnya sama-sama angka 5, berarti tinggal pembilangnya ditambahin aja. 12 ditambah 2 berarti adalah 14/5. Seperti itu ya, semoga paham. Oke, kita lihat yang pengurangan. Sebenarnya pengurangan dan perkalian, pembagian itu sama saja rumusnya. Ya. Kalau misalkan penyebutnya sama. Ya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, kalau penyebutnya sama boleh tinggal langsung dijumlahkan atau dikurangkan saja. Contohnya seperti ini. A per P dikurang B per P sama dengan A dikurang B per P. Maka hasilnya adalah AB per P. Jadi rumusnya itu berlaku jika penyebut angkanya sama ya. Gitu. Jadi kita lihat ke contoh yang pertama, itu ada 3/10 dikurang 2/10. Berarti ini mah 2 ya, salah Bu Opi. Oke. Nah, berarti tinggal dikurangin aja, 3 dikurang 2/10 berarti 1/10. Nah, coba teman-teman lihat di contoh soal yang kedua. Itu ada soal 10/15 dikurang 7/15. Berarti tinggal kita masukin aja ke rumusnya langsung. 10 dikurang 7/15. 10 dikurang 7 itu hasilnya 3. Jadi 3/15. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada soal lagi ya, kalau misalnya nanti pas ulangan ada soal kayak gitu, cara pengerjaannya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke perkalian. Nah, kalau perkalian ini mau penyebutnya sama, mau penyebutnya berbeda, itu semuanya dikalikan saja ya. Makanya ada rumusnya kayak gini. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Maka hasilnya adalah AC per BD. Jadi langsung dikalikan saja walau penyebutnya berbeda ya. Nah, kita lihat contoh di sini. 4/5 dikali 3/7 ya, sama dengan 4 dikali 3/5 dikali 7. Berarti 4 dikali 3 itu hasilnya 12 per 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Nah, jadi hasilnya adalah 12/35. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Ada 1/2 dikali 2/3. Berarti kita langsung masukkan ke rumusnya aja. 1 dikali 2 per 2 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 1 dikali 2 itu 2 per 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Jadi hasil dari 1/2 dikali 2/3 itu hasilnya adalah 2/6. Oke, semoga paham ya. Nah, kemudian ada pembagian. Nah, pembagian di sini caranya yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, Bu, kenapa kok diubah kali? Terus posisinya kenapa C-nya di bawah terus D-nya jadi pembilang? Gitu ya. Memang itu sudah ketentuannya. Gitu ya. Nah, boleh lihat keterangan di sini, kalau di pembagian maka tandanya harus diubah menjadi kali dan posisi pecahan yang ada di sebelah kanan itu diubah posisinya seperti yang dicontoh gitu ya.
Nah, seperti ini. Di sini kan C per D. Maka di sini kalau angkanya sudah tandanya udah diubah jadi kali, berarti diubah jadi D per C. Kayak gitu. Nah, kemudian ada contoh di sini 2/5 dibagi 2/4 ya, sama dengan 2/5 dikali 4/2 sama dengan 8/10, seperti itu. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua, ada 4/5 sama dengan 2/3. Oke, berarti 4/5 dikali 3/2. 4 dikali 3 12, 5 dikali 2 hasilnya 10. Oke, sampai sini sebenarnya hasilnya udah benar, tapi tergantung kalau misalnya soalnya pilihan ganda, minta dikecilkan lagi ya teman-teman, harus dikecilkan lagi dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama, seperti itu ya. Oke, buka halaman selanjutnya, bagian E ya. Di sini ada operasi hitung pecahan campuran. Nah, yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, lihat di sini. Contoh pertama, ada pecahan campuran nih. 1/2 ditambah 2/1/2. Syaratnya apa? Ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Oke, berarti kan teman-teman udah belajar tuh di pelajaran yang kemarin Bu Ovi kirim videonya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, berarti 1/1/2 diubah menjadi pecahan biasa itu menjadi 3/2. Nah, kemudian 2/1/2 diubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya adalah 5/2. Nah, di sini tinggal teman-teman tambahin aja karena penyebutnya sama. Maka hasilnya adalah 8/2. Oke, masuk ke contoh yang kedua. Ini juga sama, 3/2/3 dikurang 1/1/3. Berarti diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 3/2/3 ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/3 dikurang 4/3 sama dengan 7/3. Nah, kita lihat soal 1 ya, soal nomor 1. 2/1/3 ditambah, ya ini ditambah bukan dikali, ditambah 4/1/3. Oke, diubah dulu. 3 dikali 2 ditambah 1 berarti 7/3 ditambah 4 dikali 3 12. 12 ditambah 1 itu 13/3. Karena penyebutnya sama tinggal ditambahin aja. 13 ditambah 7 berarti hasilnya adalah 20/3. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Itu ada 1/2/4 dikurang 1/4. Nah, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 4 dikali 1 6/4 dikurang 5/4. Maka hasilnya adalah 1/4. Oke, kita lihat yang bagian 2. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, kemarin udah dikasih tahu kalau pecahan biasa itu bentuknya seperti ini, pecahan campuran bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini contoh soalnya ada 1/4 ditambah 1/4. Nah, kan yang 1/4 itu udah pecahan biasa. Berarti yang diubah jadi pecahan biasa itu yang pecahan campurannya. Berarti 1/4 kalau diubah menjadi pecahan biasa itu 5/4 ditambah 1/4. Jadi hasilnya adalah 6/4 gitu. Nah, kalau dilihat di contoh 2 juga sama. Itu cuman beda tandanya aja. Dikurang. Nah, 2/1/4 dikurang 2/4. Jadi 9/4 dikurang 2/4. Maka hasilnya adalah 7/4. Nah, kita lihat soal yang pertama. Di sini ada 5/1/4 ya, ditambah
2/4. Nah, ini pecahan campuran ditambah pecahan campuran, berarti aman kayak tadi contohnya. Berarti 21/4 ditambah 6/4, maka hasilnya adalah 27/4. Nah, lihat contoh soal yang kedua, itu 21/5 dikurang 2/5. Kita ubah yang ini menjadi pecahan biasa dulu. Menjadi 11/5 dikurang 2/5. Oke, 11 dikurang 2 itu 9/5. Gampang. Oke. Buka halaman yang selanjutnya, bagian ketiga. Nah, di sini operasi perkalian dengan pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, di sini ada contoh pertama itu 1 2/3 dikali 1 4/5. Sama-sama dulu, kayak contoh yang sebelumnya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 5/3 dikali 9/5. Jadi hasilnya adalah 45/15. Nah, itu bisa dibagi. Cukup sampai sini juga udah betul. Kalau misalnya pilihan gandanya cuma adanya angka 3, 2, 1, berarti minta dibagikan gitu ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Tadi udah dibilang kalau misalnya diubah ke tanda kali kalau setiap ada soal yang dibagi itu untuk pecahan. Jadi posisinya pun berubah untuk yang pecahan biasa yang di sebelah kanan. Nah, di sini ada soal 21/4 dibagi 1 2/3 sama dengan 9/4 dibagi 5/3. Jadi 9/4 karena tandanya diubah menjadi kali, maka yang tadinya 5/3 jadi ubah posisinya jadi 3/5. Tuh ya. Oke. Ini belum selesai. Jadi coba 9 dikali 3 itu hasilnya 27. Nah, 4 dikali 5 itu hasilnya 20. Maka hasilnya adalah 27/20. Nah, lihat soal 1 ya. 2 1/3 dikali 4 1/3. Nah, kita ubah ke pecahan biasa dulu. Berarti ini adalah 7/3 dikali 13/3 gitu ya. Berarti 13 dikali 7 maka hasilnya adalah 91/3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Oke gitu. Oke. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Nah, yang ini 2 1/3 dibagi 4 1/3. Nah, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Oke. Jadi 7/3 dibagi 13/3. 7/3 diubah tandanya jadi kali. Jadi 3-nya di atas, 13-nya di bawah. Itu 7 dikali 3 itu 21. 13 dikali 3 berarti hasilnya adalah 39. Seperti itu. Semoga teman-teman paham. Oke. Kita lihat ke bagian 4. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ingat kalau desimal itu yang koma-koma, itu disebutnya desimal atau pecahan desimal. Contoh yang pertama, 3,2 ditambah 2,8. Caranya ya udah sama aja kayak gini ya. 3,2 ditambah 2,8 maka hasilnya adalah 6,0. Jadi sama aja kayak menjumlahkan angka biasa. Bedanya ada komanya aja. Oke, kemudian contoh yang kedua, 9,3 dikurang 2,1. Maka hasilnya caranya seperti yang di ini ya.
Jadi maka hasilnya adalah 7,2. Seperti itu. Oke. Buka halaman selanjutnya. Nah, yang ini taksiran, yang lama banget kita belajar kemarin. Bagian F. Itu taksiran hasil operasi hitung dua pecahan. Nah, teman-teman udah belajar kan kemarin posisi-posisinya ya, kayak gini. Kalau angka yang di depan ini kan di sini ada 21.345. Nah, 2 ini kata Bu Upi kan, rumahnya itu puluh ribuan, maka nilainya adalah 20 ribuan. Nah, kalau yang satu ya, ini adalah nilainya ribuan. Ya, nilainya adalah seribuan. Rumahnya di mana? Di ribuan. Nah, yang angka 3 ini rumahnya ratusan, maka nilainya adalah 300. Nah, yang keempat ini rumahnya puluhan, maka nilainya adalah 40. Nah, yang 5 adalah satuan, maka nilainya adalah 5. Nah, kita masuk ke nomor 1. Jika ada soal yang meminta taksirlah angka di bawah ini ke puluhan terdekat, ya, puluhan terdekat di sini. Berarti maka yang diperhatikan adalah satuannya. Berarti teman-teman tuh perhatikan angka yang paling belakang, ya, yang paling terakhir itu satuan namanya. Nah, jadi satuan itu selalu terletak di angka terakhir. Nah, contohnya seperti apa? Nah, lihat di sini ada 21.345. Nah, mintanya ya diubah ke puluhan terdekat. Berarti ya, lihat di sini keterangannya, jika angka satuannya itu adalah angka 0, 1, 2, 3 dan 4, maka angka satuan itu diubah menjadi 0 dan angka yang di depannya tetap tidak berubah. Nah, kemudian jika angka satuannya itu ada angka 4, angka 4 lagi. Ini salah ya. Oke, angka 5, 6, 7, 8 dan 9, maka angka satuannya diubah juga menjadi 0 dan angka yang di depannya ditambah dengan angka 1. Gitu. Nah, lihat di sini. 21.345. Nah, di sini diminta taksirlah ke puluhan terdekat. Maka yang kita lihat itu angka terakhirnya. Angka terakhirnya berapa? 5. Berarti 5 tadi itu diubah jadi 0. Nah, karena 5, maka angka yang di depannya ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 21.350. Nah, kalau misalnya ada angka 21 tapi minta diubah jadi puluhan terdekat, ya udah kan satuan selalu terletak di angka terakhir. Berarti lihat di sini, kalau misalnya angkanya 21 aja, berarti kan angka 1 itu diubah 0. Nah, terus yang di depannya tetap gitu ya, berarti tetap 20. Kemudian ada angka 25 disuruh ubah ke puluhan terdekat. Berarti kita lihat angka 5 tuh berarti depannya ditambah angka depannya ditambah 1, terus angka 5-nya berubah jadi 0, maka taksirannya menjadi angka 30 gitu ya. Nah, sama dengan contoh yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Jika ada soal yang meminta taksirlah angka di bawah ini ke ratusan terdekat, maka yang diperhatikan itu puluhannya. Oke, ingat, kalau ratusan terdekat, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. Di sini ada soal yang sama, 21.345. Diminta bulatin taksir ya, atau dibulatkan ke ratusan terdekat. Berarti yang dilihat tuh puluhan. Nah, puluhan tuh selalu tempatnya di depan angka satuan. Nah, kayak gini. Kita lihat di sini, puluhannya angkanya 4. Berarti angka depannya tetap nggak berubah, cuman angka 4 dan 5-nya itu diubah jadi 0. Jadi taksirannya menjadi 21.300. Kayak gitu ya. Nah, terus ada soal Bu, misalnya 215. Kalau minta ditaksir ke ratusan terdekat, sama aja. Berarti fokusnya ke puluhan. Nah, di sini puluhannya itu angka 1. Berarti
tetap angka yang di depannya. Yang diubah jadi 0 itu angka 1 dan 5-nya. Jadi 200. Kayak gitu ya. Nah, lihat yang bagian ketiga. Jika ada soal yang meminta taksirlah angka di bawah ini ke ribuan terdekat, maka yang diperhatikan itu ratusannya. Ya, ratusannya. Ratusannya di mana? Yang ini. Lihat di sini. Ratusannya itu angka 3. Kalau angka 3 itu berarti angka depannya tetap. Mulai dari angka 3, 4, 5-nya itu diubah jadi 0. Berarti kalau udah ditaksir menjadi 21.000. Seperti itu. Lihat yang bagian 4 coba. Jika ada soal yang meminta taksirlah angka di bawah ini ke puluhan ribuan, maka yang diperhatikan adalah ribuannya. Ya, seperti itu. Jadi ribuannya angka 1, maka angka depannya tidak ditambah dengan 1 karena angkanya 1. Karena ribuannya cuma angka 1. Jadi 20.000. Oke. Lihat ke bagian 5. Menaksirkan hasil penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian pada bilangan di bawah ini. Contoh yang A. 231 ditambah 612. Nah, tinggal ditambahin dulu biasa ya, ditambahin. Maka hasilnya adalah 843. Nah, di soalnya diminta bulatkan ke puluhan terdekat. Yang kita fokus berarti satuannya. Lihat di sini. Satuannya itu angka 3. Berarti diubah jadi 0, angka depannya tetap. Berarti hasil taksirannya adalah 840. Boleh teman-teman kalau misalkan mau ditaksir dulu yang ini, terus baru taksir dulu yang ini. Udah dapet taksirannya baru teman-teman tambahin, boleh. Tapi kalau kata Bu Opi itu terlalu lama, mending teman-teman tambahin dulu, terus udah dapat hasilnya baru ditaksir, kayak gitu ya. Oke, terus masuk ke yang B. Di sini ada soal pengurangan. 612 dikurang 231. Ya, sama dengan, maka hasilnya adalah 381. Nah, bulatkanlah ke ratusan terdekat dimintanya. Berarti fokusnya kemana tadi? Ke puluhan. Puluhannya angka berapa? Angka 8. Ternyata angka 8 itu angka depannya harus ditambah 1 berarti. Nah, berarti 3 tadi, angka yang 3 yang ini ya, karena ininya 8 itu ditambah 1 angka 3-nya. Jadi 400. Nah, kemudian teman-teman coba lihat yang C. Di situ 130 dikali 20. Maka hasilnya adalah 2600. Nah, di soalnya diminta bulatkan ke ribuan terdekat. Kalau minta dibulatkan ke ribuan terdekat, maka fokusnya ke ratusan. Ratusannya itu angka 6, berarti angka depannya ditambah 1. Nah, berarti hasil taksirannya adalah 3.000. Begitu juga yang D. Ya, yang D. 1.500 dikali 20, maka hasilnya adalah 30.000. Diminta dibulatkan ke puluhan ribuan terdekat. Berarti fokusnya ke ribuan. Lihat ternyata angkanya 0, berarti ya tetap 30.000 gitu ya. Nah, pembagian juga kayak gitu. Oke, misalnya ada soal 12 dibagi 6 misalkan. Maka hasilnya adalah 12 dibagi 6. Oke, maka hasilnya adalah 2. Nah, itu tetap ya nggak bisa dibulatkan ke puluhan karena dia cuma satu angka, cuma satuan gitu. Kalau misalnya ada soal 120 dibagi 6, maka hasilnya adalah 20. Minta dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, berarti fokusnya ke satuan. Nah, kalau satuannya itu angka 0, berarti angka depannya tetap. Berarti tetap ya taksirannya adalah 20 seperti itu. Oke. Masuk ke 6.
nomor 6. Nah, di sini ada taksiran hasil operasi hitung dua pecahan biasa dan pecahan campuran. Teman-teman udah belajar ya. Di sini ada pecahan campuran, terus pecahan campuran. Pembilang itu kan bagian atas. Nah, itu selalu dibagi dengan dikali dengan angka 2. Bagian atas itu. Nah, kalau udah dibagi dengan angka 2, dikali dengan angka 2, hasilnya berapa? Terus lihat penyebutnya lebih besar atau lebih kecil daripada pembilangnya. Kalau misalkan penyebutnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka angka yang di depan sini ya itu ditambah 1. Tapi kalau misalkan pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut, maka angka depan ini ditambah 0, kayak gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. 1 3/4 ditambah 4 1/6. Ingat, angka yang di tempat pembilang itu selalu dikalikan dengan 2. 3 dikali 2 itu 6. Nah, kita lihat 6 itu lebih gede enggak daripada angka 4. Oh, ternyata lebih gede. Berarti angka yang di depan ini ditambah 1 jadi 2. Nah, taruh di sini. Oke. Kemudian tanda tambahnya pindah ke sini. Nah, kemudian 1 dikali 2 itu 2. Nah, kita lihat 2 ini lebih gede enggak daripada angka 6? Ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil daripada penyebut, maka angka 4-nya tadi ditambah 0. 4 ditambah 0 maka hasilnya adalah 4. Jadi taruh 4-nya di sini. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, bisa teman-teman baca keterangannya ya di sini. Yang pertama, kalau pembilang itu selalu dikali dengan angka 2. Kemudian jika hasil pembilang lebih kecil dari angka penyebut, maka bilangan cacahnya ditambah 0. Nah, kemudian yang ketiga, jika hasil pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka bilangan cacahnya ditambah 1. Oke. Terus gimana kalau misalnya pecahan disuruh taksir hasil pecahan campuran ditambah sama pecahan biasa. Nah, kalau pecahan biasa tetap angka pembilangnya itu dikalikan dengan 2. Nah, teman-teman lihat di situ kalau misalnya angka pembilangnya lebih gede daripada penyebut, maka tulis di sininya 1. Kalau misalnya angka pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka ditulis 0 gitu. Nah, seperti contoh yang kedua ini. 8 1/7 ditambah 7/9 sama dengan berapa gitu ya tadi teh. Nah, berarti pembilangnya kita kalikan dengan angka 2, maka hasilnya adalah 2. 2 lebih gede daripada 7 atau lebih kecil daripada 7? Ternyata lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu angka 7. Maka angka 8-nya ini ditambah 0. Jadilah 8. Nah, kemudian di sini ada pecahan biasa 7/9. Pembilangnya tetap dikali angka 2 menghasilkan 14. Nah, 14 ini ternyata lebih gede daripada 9, maka ditulis 1 di sini. Itu ya. Berarti 8 ditambah 9 itu 8 ditambah 1 berarti hasilnya 9. Gitu. Oke, semoga teman-teman paham. Oke, kemudian masuk nah, yang tadi ternyata berlaku juga untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian ya, rumusnya sama seperti itu. Oke, kemudian masuk ke bagian 7, taksiran pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu yang koma-koma gitu ya. Nah, lihat contoh soalnya di sini. Bulatkanlah pecahan desimal berikut ke satuan terdekat. Ke satuan terdekat. Satuan terdekat tuh berarti nggak ada koma lagi ya, gitu. Nah, patokannya tuh selalu angka yang di belakang koma. Ingat, ini koma, ini yang di belakang koma. Angka di belakang koma tuh yang ini. Nah, kita lihat di sini ya, persis banget di sebelah koma. Itu angka yang kita lihat. Nah, di sini angka 1. Kalau angka 1 berarti kan angka depannya ditambah 0. Berarti hasil taksirannya adalah 42. Nah, kemudian yang nomor 2. Nomor 2 nih. Ada 13,5621. Minta ditaksirin ke satuan terdekat ya. Minta ditaksirin ke satuan terdekat. Maka
kita lihat di sini angka yang persis di belakang koma itu angka 5. Ternyata kalau angka 5 berarti angka depannya itu ditambah 1 menjadi 14 kayak gitu. Oke. Waktu itu juga terakhir sebelum ibu ngasih review kan teman-teman waktu itu udah belajar menaksirkan membulatkan ya, menaksirkan juga bilangan desimal menjadi 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, seperti itu ya. Oke. Contohnya misalkan menaksirkan 1 angka di 3 angka di belakang koma misalkan. Kita ambil soal yang ini. Katanya minta ditaksir jadi 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma kita hitung dulu. 1, 2, 3. Oh, berarti yang kita lihat tuh angka satunya. Nih, lihat. Oh, ternyata kalau angka 1 tetap nggak ditambah. Berarti tetap 42,132 itu hasilnya. Oke, kalau misalkan diminta taksirkan menjadi dua angka di belakang koma. Nah, teman-teman hitung ya, ini kan koma. Nah, hitung berapa 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, berarti yang teman-teman jadikan patokan itu yang ini. Gitu ya. Nah, lihat di sini ternyata angka 2. Oh, angka 2 berarti tetap juga, gitu ya. Berarti 42,13 gitu hasilnya. Nah, kemudian soal yang sama juga 42,1321 sama dengan berapa? Minta dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Ingat, ini komanya, ini angka 1. Oke, 1 angka di belakang koma. Oh, berarti di sini. Berarti yang kita fokus itu di angka 3-nya. Oh, angka 3 mah ada tetap juga sama gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah 42,1 kayak gitu. Kecuali misalnya kan Bu Ovi ganti ini angka 5. Ya, jadi 42,1521. Maka kalau misalnya dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma, karena ini tadi 5, berarti kan ditambah 1 tuh. Berarti menjadi 42,2 seperti itu ya. Oke, semoga teman-teman paham. Jangan lupa besok kita ulangan, semangat belajarnya. Oke. Nah, kemudian masuk yang ke-8. Tadi Bu Ovi udah jelasin kalau misalnya 1 angka di belakang koma seperti apa, 2 angka di belakang koma seperti apa, 3 angka di belakang koma seperti apa. Ya, seperti itu. Oke. Semoga teman-teman paham apa yang Bu Ovi jelaskan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.